Tribayers. Selamat datang di Tribakti Business School Podcast. Welcome back to Tribikers. Kembali lagi bersama gue Rizky. Gue Tio. Dan gue Via. Oke, kali ini Tribikers mau bahas tentang apa nih? Alright, by the way, sebelum kita masuk ke podcast kita kali ini, gue bakal ngasih tahu ke kalian nih, wahai para pendengar setia Tribikers. Di Tribakti Business School itu ada banyak banget program beasiswanya. Di antaranya itu ada beasiswa yayasan, yang dimana kalian bisa mendapatkan beasiswa yayasan itu dari jalur rapot, tes beasiswa, lombanya itu diantara kesenian dan juga olahraga, dan juga dan yang lainnya lah. Oke, lalu ada juga beasiswa KIP, yang dimana kalian selain bisa dapat kuliah gratis, kalian juga bakalan dapat uang saku sebesar 700.000 loh. Lalu ada juga beasiswa dari Pemprov Jawa Barat dan juga Pemkot Bekasi. Wah, tentang beasiswa ya Kak Tio ya. Aduh, pasti bikin ngantuk, bikin boring nih Kak. Apalagi kalau misalnya udah beasiswanya itu nanti harus tergantung IP kan. Kalau misalnya IP kita turun ya beasiswanya tetap dicabut dan pasti nggak dapat lagi kan sampai seterusnya. Pasti sama di Tribakti. Oh enggak, di Tribakti itu memiliki sistem beasiswa yang cukup unik sih. Jadi sistem beasiswa di Tribakti itu, kalau misalkan IP kita nggak mencapai apa yang diharuskan di beasiswa itu biasanya nggak langsung dicabut. Tetap ada, cuman kayak di hold dulu gitu. Nah, gitu di Tribakti punya sistem beasiswa berdasarkan IP. Jadi besaran beasiswa kita bisa nambah, bisa juga berkurang, atau bisa juga nggak dapat gitu. Dan ditentukan oleh besaran IP. Nah, untuk besaran IP dan besaran beasiswanya itu, kalau misalkan kalian dapat IP-nya 3 sampai 3,29, kalian bakal dapat beasiswa 25%. Terus kalian dapat IP 3,3 sampai 3,49, kalian dapat 50%. Terus kalau kalian dapat IP 3,5 ke atas, kalian bakal dapat 75%. Nah, terus cara mainnya di Tribakti itu kayak gimana sih? Nah, untuk cara main di Tribakti itu beasiswanya, misalkan kalian pas masuk ke Tribakti ini dapat beasiswa 25%. Nah, terus di semester 1 ini kalian dapat IP misalkan itu 3,5. Nah, pas di semester 2-nya kalian bakal dapat beasiswa sebesar 75%. Sesuai ya yang tadi patokan IP yang tadi disebutkan gue barusan. Nah, terus di semester 3-nya ternyata IP kalian turun nih, misalkan jadi 2, dari 3,5 jadi 2, jauh banget. Nah, di situ di semester 3 ini kalian udah dapat beasiswa. Nah, beasiswa kalian nggak langsung dicabut tapi di hold dulu. Terus pas di semester 4, kalau misalkan semester 4 IP kalian naik lagi, misalkan IP kalian naik 3,4. Nah, di situ kalian bakal dapat beasiswa 50%. Nah, jadi gitu. Besaran IP itu besaran beasiswa itu ditentukan dari IP kalian kalau di Tribakti ini. Itu sih Kak. Wah, berarti nggak kepotong juga ya beasiswanya selama kita masih ada di kampus dan masih bernaik terus, bakal naik juga potongannya kan. Iya. Untuk beasiswanya. Nah, ini ada wanita cantik sendirian. Coba Vira, kenalin dulu Vira. Nah, jadi gini sahabat Tribikers, hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang kebetulan dia ini juga salah satu mahasiswa beasiswa. Dia di sini dapat beasiswa itu 100%. Langsung aja kita sambut Dian. Hai Hai, Dian, boleh perkenalan diri, jomblo atau enggak, IP-nya berapa, ngapain aja di kampus, tidur-tiduran. Wah, enggak ya. itu tuh kayak aja. Itu kan apa aja. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih udah ngundang gue di sini. Terus kita harus perkenalan dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama gue Dian Mentari Pertiwi dari S1 Akuntansi semester 5.
Kebetulan buat semester ini gue lagi ikut UKM Beredisi sama BEM. Kegiatannya di kampus yang mengurus 2 organisasi itu. Dan untuk status kayaknya nggak perlu dijawab ya kan? Oke. Ya. Kayaknya Jomblo, itu guys. nggak berhubungan sama beasiswa gitu. Transport system. Gak ada ya. Nggak ngaruh kalau buat saya nggak ngaruh. Oke. Wah, 100%. IP-nya berapa, Kak? Harus banget disebutin ya. Harus lah, Kak. IP atau IPK? IP. IP yang terakhir semester ini belum tahu karena ada yang belum keluar. Oh, IP yang kemarin Yang semester lalu semester lalu. Coba, Kak, disebutkan saja di sini, Kak. kayaknya gak usah kali ya. Gak apa-apa, Kak. Kan biar yang Tribikers itu tahu kan, Tribuyers tahu juga kan, biar oh ternyata yang diundang itu IP-nya besar juga loh. Wah, gue pengen mungkin menjadi inspirasi banyak orang. Kebetulan lagi rezekinya semester lalu tuh IP-nya alhamdulillah 4. Alhamdulillah. Itu lagi rezekinya loh. Iya, lagi rezeki ya. Kalau nggak rezeki gimana ya? Kalau nggak rezeki. IP-nya 5. Apa ada ya? Gak ada ya. Kalau IP-nya 5 kayaknya hokinya. Itu yang main hoki deh. Oke, hoki pakai bola. Enggak. Hoki pakai bola. Bola hoki. Elah lu enggak. Aduh, nggak masuk. Oh, udah. Oke, ada Vira. Mau Oke. nanya apa nih? Makasih Kak Dian udah ngenalin diri. Sekarang kita langsung ke Pertanyaan kali ya. pertanyaan aja. Boleh. Nah, jadi dari aku mau nanya nih Kak, kenapa sih Kak Dian milih Tribakti sebagai tempat untuk berkuliah? Kenapa pilih Tribakti buat tempat kuliah? Yang pasti pertama karena ini sekolah tinggi, bisa jadi tempat kuliah. Yang kedua karena lumayan dekat dari rumah. Terus yang ketiga poin pastinya pasti karena ada beasiswa. Pastinya. Kali gua ngeliat cowok ganteng harus masuk. Kebetulan nggak ada sampai saat ini. Oh, nggak ada ya. Oke. Bukan banyak ya, kita punya Iya, banyak pasukan. banyak cowok Iya. ganteng termasuk gua juga. Masih jomblo ya. Promosi. Oke. Oke, gua mau nanya satu lagi sama kalian nih. Kalian aja lah. BTW nih, beasiswa lo pernah turun gak sih? Pernah turun atau enggak dari awal banget masuk? Dari awal. Awal itu dapat berapa sih, Kak? Awal dapat 100. Terus. Selanjutnya belum pernah turun, alhamdulillah sampai saat ini. Wow. Keren. Wah. Dari awal masuk 100 terus Wah. Bro. sampai saat ini. gimana sih cara lo nih untuk mempertahankan beasiswa lo gitu sih? Gimana caranya? Apa kira-kira? Apa kiat-kiatnya? Sebenarnya ini yang paling sering gue omongin ke teman-teman gue ya. Yang paling sering banget diomongin. Kalau ditanya kenapa bisa 100% gitu kan? Kenapa bisa IP-nya segitu? Yang paling pasti itu kita harus kenal sama diri kita sendiri. Nomor 1. Kenal cara belajar yang paling masuk buat diri kita tuh apa. Ada orang yang sekali dengar bisa langsung ngerti, ada orang harus berkali-kali baca baru ngerti. Nah, gue selalu bilang lo harus tahu dulu lo tuh ngertinya lewat apa. Jangan dipaksain. Misalnya lo nggak bisa keseringan baca, ya udah nggak usah baca, lo dengerin aja lewat audio gitu. Kalau misalnya emang lo ngertinya baca, ya lo harus baca. Itu yang paling pasti. Jadi jangan maksain. Jangan gara-gara temen lo itu, misalnya temen lo pintar, IP-nya gede, terus dia belajarnya itu gara-gara dengerin orang, lo maksain buat ngikutin dia, sedangkan diri kita sendiri tuh nggak bisa loh kayak gitu. Jadi pertama harus kenalin diri kita sendiri, itu belajarnya enaknya itu pakai metode apa. Kalau gue pribadi sampai saat ini gue tuh pakainya audio. Jadi kalau orang ngomong itu gue langsung bisa masuk, tapi kalau baca gue harus berkali-kali baru bisa masuk. Terus yang kedua, nggak pernah ke mindset buat kayak gue harus dapat IP gede nih, nggak. Jadi itu cuma ke mindset gue harus belajar supaya orang tua gue nggak bayar banyak gitu. Jadi nggak pernah kepikiran kayak gue harus 3,5 nih biar nilainya bagus. Enggak, yang penting tuh
jadi nggak apa-apa deh berapa aja, yang penting nyokap gue bayarnya dikit nih gitu dari awal banget, dari awal semester. Terus kalau misalnya nerima nih KRS, dilihat nih ini mata kuliahnya apa ya, terus dilihat ini gue bisa, ini gue nggak bisa. Nah yang nggak bisa itu ditandain, kalau nggak bisa ya berarti gue harus belajar lebih di sini. Oke. Itu yang paling penting. Jadi paling penting itu kita harus tahu diri kita itu gimana, terus kita juga harus tahu kemampuan kita itu gimana, terus ingat orang-orang yang dukung kita buat kuliah tuh itu buat dapat nilai lumayan lah ya, nilai lumayan gitu. Nilainya lumayan, nggak lumayannya ya begitu. Itu tuh hoki doang tahu. Oke, Oke, ini gini apalagi beneran beneran ya. tadi biasa aja. Hoki. Benar, luar biasa. Tapi sebenarnya ya, kenapa sih orang tuh berpikiran IP 4 tuh pinter? Karena gimana ya, mungkin stigma pemikiran orang secara umum untuk dapetin hal kayak gitu susah gitu, karena kita kan harus melawan rasa malas kita, rasa malas untuk belajar gitu. Betul Nah, sekali. gitu sih orang. Kita sebelum ke pertanyaan berikutnya mau tahu dulu nih. Vira kan masih semester 1. Nilai kan udah keluar semua nih Vira ya. Kemarin sih habis cerita sama aku nilainya. IP-nya berapa Vira? Jadi aku udah dapat IPK-nya itu 3,30. 3,3. Oh, gede ya. Gede. Kalau kakak Tio berapa nih kakak Tio? IP saya itu untuk semester ini 3,4. Oh, wah gede juga ya. Gede. Nah, Ya, bagaimana dengan ya lanjut. Bagaimana dengan kakak Rizky? Anda mengalihkan pembicaraan ya? Aku sama kayak kakak Dian, udah itu aja. Belum. Kecil. Aku sama kayak kakak Dian. Oh, sama sama yang semester lalu. Kalau yang semester lalu lulus kecil ya guys. 3,5 udah bentok. 3,5 kecil loh kalau bilangnya. 3,5 kecil. Berarti Kecil. Wow. Berarti Kak Rizky itu biasanya standarnya nggak di situ, di atasnya. Makanya waktu dapat 3,5 tuh bilangnya kecil. Enggak kok. Gue nyari jodoh sih. Terima kasih untuk kiat-kiat dari Kadian. Jadi kiat-kiat dari Kadian itu sangat penting ya untuk sahabat-sahabat Tribuyers dan juga untuk teman-teman semuanya. Jadi pertanyaan dari aku yang berikutnya itu, apa sih Kak yang jadi suka dan duka Kadian jadi anak beasiswa? Jadi suka dan dukanya. Sukanya pasti karena gak pernah kepikiran. Bayangin deh, 6 bulan 1 semester cuma bayar 100.000. Waktu zamannya aku tuh masih ada 100% ya. Sampai sekarang sih. Saya angkatan aku tuh masih ada 100% dan itu cuma bayar dana DKM 100.000 kalau dapat 100%. Sukanya. Yang dukanya itu mungkin kalau misalnya kayak kepikiran gue harus ajak orang nih buat masuk Tribakti, pengen ngajak sebenarnya. Di Tribakti tuh banyak banget beasiswa. Ini tempat kuliah yang bener loh, yang bisa lo timba ilmunya di sini. Tapi tuh nggak banyak orang yang terbuka pikirannya tentang itu. Dukanya sih di situ. Iya betul banget, betul banget. Oke, aku mau nanya nih, Kak Dian, apa sih pesan lo sebagai anak beasiswa kepada yang lagi mempertahankan beasiswa ataupun yang belum masuk untuk menjadi mahasiswa Tribakti Business School? Pesan dalam hal apa? Mempertahankan IP ataupun berusaha untuk menjadi IP-nya itu bagus dan macam-macam sih. Pesannya itu yang pasti paling pertama itu jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu nomor 1. Terus jangan berusaha untuk jadi orang lain atau ngalahin orang lain, itu paling penting. Jadi kita jadi diri kita sendiri dan belajar. Kita itu belajar untuk jadi diri kita sendiri dan mencapai tujuan kita sendiri. Dari awal kalau kalian tujuannya itu beasiswa untuk bantu orang tua, pasti dikasih jalan sama yang di atas buat ke situ. Nah, terus kalau misalnya emang udah ngerasa nilai gue jelek nih kayaknya semester ini gitu, udah ngerasa kayak gitu, ya berarti harus
rajin belajar lagi, gak boleh males, gak boleh ada kata gak bisa, gak sempet. Pasti bisa, pasti sempet, tapi kitanya aja sama yang belum ngeluangin waktunya. Yap. Jadi harus semangat dan ingat nilai itu bukan jadi sesuatu yang mencerminkan diri lo gitu loh. Lo IP-nya 4 pasti orangnya pintar, enggak juga, enggak selalu. Lo IP-nya cuma 3 tapi pasti lo enggak pintar, enggak juga, enggak selalu. Itu tuh tergantung, balik lagi ke diri kita masing-masing. Nilai itu penting, tapi kepribadian juga penting gitu. Iya, betul banget. Oke, wah. Tribaya sudah dengar ya kiat-kiatnya. Jadi ya begitulah, jadi kepribadian itu penting. Iya. Nilai juga penting. Betul banget. Dan menjadi diri sendiri. Iya. Tapi karena ngomonginnya beasiswa, jadi nilai itu penting ya. Iya. Tapi jangan Iya. sampai dapetin nilai dengan nyenggol orang lain, itu nggak baik. Terus kalau udah dapat nilai tinggi jangan sombong guys. Sombong. Masih ada nilai tinggi di atas kalian. Nah, itu yang paling pasti. Wah, iya. Dan kalau udah nilai tinggi jangan pelit buat bagi-bagi ke orang lain. Asalkan jangan menyebar kunci jawaban Iya. ya. Itu yang salah. Kalian menyebarkan dosa. Menyebarkan dosa. Iya sih, benar. Oke, mungkin aku ada tambahan kali ya kata-kata mutiara. Aja. Kata-kata mutiara. Kata-kata buaya darat ini guys. Mungkin untuk kalian yang mau seperti Kadian, Katio, Kavira dan saya, bisa banget nih kalian join ke kami untuk ikut tes beasiswa ataupun beasiswa yang lainnya yang ada di Tribakti. Boleh banget, kapanpun dimanapun, dari Senin sampai Sabtu kita ada di kampus Tribakti Disco yang berada di Jalan Takuman Cut Mutia nomor 24. Bisa banget langsung datang ataupun menghubungi nomor telepon yang nantinya akan kami share di beberapa Instagram kami. Atau bisa kalian follow Instagram kami masing-masing caster ataupun yang lainnya. Bisa tanya-tanya dulu, boleh. Karena membantu orang tua bukan hanya menyenangkan dia dalam segi hal barang ataupun materi, tapi dengan nilai kalian, dengan membantu orang tua meringankan biaya, itu sangatlah membanggakan. Di sini di Tribakti bukan hanya mengejar IP ataupun nilai ataupun hanya ilmu dasar saja, tapi benar-benar hard skill dan soft skill juga dilatih banget di sini. Jadi untuk kalian untuk membayar uang segitu itu tidaklah sangat terbebankan karena fasilitas dan juga yang lainnya sangat didukung di Tribakti Business School. Dan jangan berpikir untuk dapat beasiswa itu beban. Ya, betul banget. Kalau dari awal kalian itu bilang beban itu susah, dijalaninya tuh kerasanya berat. Ya, saya aja sampai cinta sama Tribakti dari lulus D3 sampai S1. Jadi lanjut lagi ya. Berapa tahun kira-kira di Tribakti? Bentar lagi lulus kok. Kirain mau sekalian jadi dosen di sini Kak. Amin, jadi dosen-dosennya Vina entar. S2-nya di sini juga ya. Kita juga baru buka S2 nih. Iya, S2 ada beasiswanya? Ada juga. Ada juga, wah gila. Kita Gokil, yang gokil. bagi beasiswa yang mungkin bisa didapat julukannya. Wow. Kuliah bagi beasiswa. Wow. Iya, kampus beasiswa. Anjay, Anjay. itu keren. Oh iya, gue mau nanya lagi dong ke Kadian. Kan Kadian ini juga ikut andil sebagai mentor, tutor anak beasiswa ini. Jadi ngajarin adik-adiknya gitu kan? Yang bisa Iya. dijelasin? Sebenarnya ya, tutor Latin kan baru kebentuk di angkatannya Vira nih ya. Baru banget di tahun 2020 kemarin. Itu yang gue tangkap sih gunanya untuk membantu adik-adik tingkat dalam mata kuliah. Sekiranya kalau emang mereka nggak ngerti, kita bantu ya, bukan kita ngasih tahu, kita bantu. Terus kalau misalnya emang ada konsultasi mengenai dosennya, itu kita kasih tahu dosennya itu seperti apa. Terus terbentuknya tuh pertama kali tuh dari bagian manajemen kampus tuh ngomong dulu ke BEM, terus BEM koordinir ke HIMA.
untuk cari tutor-tutor dari angkatan atas buat bantu adik tingkatnya. Kebentuklah itu kayaknya mulai di 2 bulan setelah masuk ya, setelah masuk mau ke UTS kayaknya itu baru kebentuk. Terus rasanya tuh seneng, pasti bisa bantu orang lain ya, apalagi ini kita nggak kenal jadinya kenal gitu. Terus ngurangin dosa ya Kak. kebetulan ngurangin dosa sampai saat ini. Terus berbagi pengalaman tentang satu dosen yang sekiranya kita pernah ketemu dosennya. Jadi kita sebagai cutting tuh ngasih kiat-kiat lah kalau sama dosen ini tuh mau dapat nilai bagus tuh gimana. Terus ngasih motivasi kalau misalnya emang nilainya menurut mereka tuh kurang bagus. Sebenarnya tuh menurut kita kan udah bagus ya. Cuma mungkin karena anak semester 1 jadi pengennya tuh yang wow gitu kan. Panik kan ya. Panik, baru nilai keluar 1 tuh udah panik gitu. Padahal tuh kan ya udahlah ya biasa gitu. Sabar. Tapi senang bisa jadi tempat cerita buat adik-adik yang lain. Jadi aku nambahin ya untuk tutor ating ini Kak Tio. Untuk tutor ating ini itu bukan hanya sekedar untuk keluh kesah dari mahasiswa tentang nilai ataupun pelajaran, tapi benar-benar kayak keuangan mereka, tempat mereka curhat, tempat mereka berdedikasi ria ataupun tentang UKM atau teman dan lain-lain itu adanya di tutor sampai mereka lulus nanti. Tutor itu akan menjaga nama baik dari mereka ini gitu. Jangan sampai mereka putus di tengah jalan. Hanya aku lagi nyari istri guys. Dia sempet-sempetnya ya. Sebenarnya tuh bintang tamunya siapa sih di sini? Kok jadi dia yang cari istri, bukan gue yang cari pacar di sini? Aku sekalian soalnya. Itu karakter Kak. Oh iya, benar. Jadi setiap podcast tuh dia emang cari istri kan Iya. ya? Ganti-ganti sih dia. Bisa cari om, pacar, tante, terserah dah. Encang, badai. Tiba-tiba nyari gak jadi deh. Oke, wah ternyata banyak banget ya beasiswa dari Trisakti juga, terus juga pengalaman kalian berorganisasi, terus juga tutor acting, terus juga beasiswanya tetap mulu, IP-nya juga lumayan bagus kan. Wah, jadi untuk kalian yang mau seperti kalian sekali lagi bisa langsung datang ke Trisakti di Jalan Tekumat, Cutmutia nomor 24, bisa langsung ke kampusnya. Kami akan buka dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai dengan jam 7 malam. Kalian akan bisa mendapatkan beasiswa banyak banget. Jadi kami tunggu ya. Oke, ada lagi gak Kak yang mau disampaikan? Kalau aku mau ngasih pertanyaan lagi nih kakak. Apa? Aduh, pertanyaan. Padahal udah ditutup ya? Iya. Tapi pertanyaan ini tiba-tiba terlintas aja. Oke. Boleh. Jadi kan kalian itu ikut TBDC dan ikut BEM. Yang pasti kan ikut BEM itu kan jadwalnya padat banget kan, kegiatan-kegiatannya juga. Begitu juga dengan TBDC. Tapi di sini kalian juga mahasiswa beasiswa kan, jadi kalian juga harus belajar untuk mempertahankan beasiswanya juga. Ada nggak sih Kak, maksudnya kendala atau apa gitu antara kegiatan dan juga belajar? Kendalanya pasti di waktu ya. Di waktu sama, jadi misal nih siangnya gue tuh TBDC latihan, terus masih ada tanggung jawab lah ya di BEM. Itu nanti tuh setelah pulang tuh harus tetap ngerjain kerjaan di BEM itu. Sampai kadang tidurnya tuh jam 2 pagi baru tidur. Nah nanti tuh karena kebetulan sekarang lagi libur kan, jadi nggak belajar. Kalau lagi waktunya belajar sih ya pas waktunya belajar aja kita belajarnya gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa baru dipelajarin ulang. Tapi kalau misalnya gue udah dengar dari dosen nih terus ngerti, itu biasanya nggak diulang. Nanti pas mau ulangan baru diulang lagi gitu. Wah. Oke. Wah. Di TBDC dia menjadi ketua, di BEM dia menjadi seksi lomba ya. Iya. Dia udah menjabat 2 periode, pertama di zaman saya, kedua di zamannya Ivo. Ya. Wah, terus TBDC juga Dian sudah menjabat 2 kali ya? 3. Tiga. Oh, di zamannya siapa lagi ya? Kak Ledi Okta.
gue. Oh iya, dia di zamannya Lady Dian sebagai Penanggung jawab tradisional, terus yang Okta bendahara. yang ketiga baru dia menjadi ketua. Foundernya juga saya. Dian sebelum masuk menjadi UKM juga pernah menjadi volunteer dari KSTM, ya kan. Dulu Dian tidak ikut UKM apa ya? Tidak. Tidak. Terus tiba-tiba ditarik kemana-mana dan akhirnya dibawa ke BEM dan akhirnya dia melejit. Wah, asik. Legit. Jadi awal itu emang gak ikut UKM itu gimana? Oh ikut cuma tuh gue tuh tipe orang kalau ngejalanin nggak nyaman mending nggak usah tuh. Nah kebetulan nggak nyaman jadi nggak dijalani. Tapi akhirnya di sini nyaman sama semuanya. Di sini nyaman karena butuh penyesuaian kan. Ya dari awalnya SMA terus jadi kuliah terus merasa lingkungannya kok cukup berbeda gitu kan. Jadi ya gitu. Wah, tuh. Jadi buat kalian untuk anak beasiswa harus ikut organisasi juga Mas Kak Tio? Harus lah supaya mendukung pengetahuan Hard skill. soft skill ya. Kemajuan kampus juga. Iya. Jadi kampus tuh bukan cuma dinilai dari grade-nya, akreditasinya A, cuma dinilai dari kegiatan kemahasiswaannya juga jalan atau enggak. Betul banget. Jadi kita harus mendukung sebagai anak beasiswa Betul. supaya jalan kegiatan kemahasiswaannya. Iya. Kegiatan ini juga buat membangun relasi juga gitu, Iya. untuk berbaur. Kayak podcast ini juga kita ini ya bikin untuk membangun Tribakti lebih maju juga, dan di dalam podcast ini juga anak-anak casternya adalah Anak-anak. ada seorang beasiswa juga ya Kak. Yoi. Aduh aku sampai lupa orang apa ya. Oke. Udah itu aja ya kayaknya kita untuk podcast kali ini. Iya mungkin apa ada teman? Ada kata-kata mutiara lagi? Apa ya? Ini gue bakal nyimpulin dari Oke, boleh. Boleh. dari dia ngomongin ya. Jadi dalam mencapai sesuatu, yang pertama kita itu harus tahu siapa sih diri kita itu, mengetahui diri kita sendiri. Terus kita juga harus jadi diri kita sendiri supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai oleh kita, dan di saat kita menjalankan itu tidak terasa berat dan tidak menjadi beban. Mungkin itu sih. Wah, oke, terima kasih Kak Tio untuk kata-kata mutiara atau simpulannya ya. Jadi cukup sampai di sini untuk podcast kita, dan kita mau ngucapin belasungkawa juga untuk para korban banjir yang wilayahnya sedang dilanda banjir. Semoga kalian mendapatkan hal yang lebih bermakna lagi dan berlimpah juga dari harta benda yang kalian telah hilang. Dan semoga aja kalian diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya dan lain sebagainya. Kami dari Tribakti Business School mengucapkan belasungkawa untuk korban yang wilayahnya sedang dilanda bencana. Oke. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di 3BCast. Bye.